ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Jadi jangan dikira wali-wali itu punya karomah misalnya ya, itu ujuk-ujuk begitu, kagak. Mereka belajar secara syariat, belajar ilmu tauhid, belajar ilmu fikih gitu. Zaman sekarang banyak orang pengen jadi waliullah, tapi kagak belajar. Belajar dulu ilmu tauhid, belajar dulu ilmu fikih, tauhidnya mulai dibagusin, fikihnya mulai dibagusin, sholat, toharo, najis kita tahu, cara bersuci kita tahu yang benar gimana, ya, ibadah puasa kita, zakat kita, tata cara berdagang, halal, haram dan sebagainya. Ketika berada di dalam prosesnya, maka kemudian kita sempurnakan dengan akhlak. Nah, dengan akhlak itulah yang menjadi derajat seseorang semakin mulia di sisi Allah dengan istilah makom wali. Jadi nggak bisa orang ujuk-ujuk itu, wah saya makrifat. Nah sekarang gimana makrifat, celananya masih celana pendek. Coba orang yang belajar dasar udah paham, oh laki-laki ya, aurat itu kan dari pusar sampai lutut. Lah sekarang dengkulnya kelihatan, ngomong makrifat itu udah kagak masuk akal. Ngomongin wah itu mah pengajian enteng, ikut pengajian saya makrifat, Allah langsung, gimana ceritanya? Semua ulama itu lewat jalur syariat, ilmu tauhidnya mantap, ilmu fikihnya mantap, baru ditunjang pakai akhlak. Masuklah al-jannata ke dalam surga kullu mazlumin, yaitu setiap orang yang dizolimi, ma'al Husaini bersama Sayyidina Husain, termasuk Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu. Tuh, akhirnya masuklah ya orang-orang yang pernah dizolimi bersama Sayyidina Hasan dan Husain didampingi Sayyidah Fatimatuz Zahra. Makanya nih kita bicara hakikat sekali lagi ya Pak. Sekalipun kita mungkin waktu di dunia nih kita dizolimin, terus karena kita nggak bisa balas kita ngancem, awas di akhirat. Bukan jadi gitu orang, ya, awas di akhirat. Nanti sama Nabi dilarang. Misalnya ada seseorang menzolimi kita, ya, mungkin mukulin kita, mungkin nyakitin kita, mungkin dia punya utang kagak bayar dan sebagainya lah. Kan dalam hati kita awas aja di akhirat, kan gitu kan? Udah ngancem tuh kita. Nah ketika nanti di akhirat sama nih peristiwanya seperti Sayyidah Fatimah. Ketika orang itu bilang, ya Allah saya pengen nuntut orang yang zolimin saya, maka Nabi akan bilang, wahai fulan, hada yaumus syafa'ah, ini hari-hari pertolongan, la yaumul khusumat, ini bukan hari pengaduan. Gampangnya begini, Nabi Muhammad posisi saat itu ya, itu lagi ngebelain mati-matian gimana caranya sebanyak mungkin orang Islam masuk surga. Apa tega kita, Nabi berusaha ngeluarin orang dari neraka, Nabi berusaha nyelamatin orang dari neraka, sementara kita justru masukin orang ke dalam neraka. Coba pikir deh pokoknya, bener gak? Makanya walaupun secara syariat kita dalam hati awas aja lo di akhirat, tetap nanti di akhirat gak bakal tega Pak. Ntar Nabi ngomong, Mas Gianto sampean dizolimi, Pak Haji Idris bisa sampean dizolimi, Pak Haji Larno sampean dizolimi. Emang tega saudara yang menzolimi sampean ntar masuk neraka? Kan yang susah kan Nabi juga ntar. Akhirnya kata Nabi, gara-gara lo sih bang Gindonya kena dibapin, ya kan? Akhirnya Nabi nyelamatin dia dari neraka. Berarti emosi kita, nafsu kita bikin susah Kanjeng Nabi. Kita ulang lagi ya bacaannya. Saya dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kenapa? 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir
In kanat, nun matinya ketemu kaf, ifa abad, condong ke ang. In kanat, yang udah bisa hamas, tanya kasih hamas. Nat illa swai, swatnya monyongin, yang udah bisa taswir, siul dikasih siul, swai hatau, masukin idgham biguna, swai hatau wahidatan, ikhfa ausat antara an sama ang, tanwin ketemu fa, wahidatan faidahum. Baik apa? 1, 2, 3. Yang kanat illa syai'atan wahidatan faidahum jami'ul, masukin idgham bila guna, jami'ul ladaina hanya tipis, kecil ya. Muhborun. Kenapa? 1, 2, 3. Fa'idahum jami'un ladaina muhborun. Falyawma la mazuknya jangan lupa monyongin. Tuzlamu ifa biasa, nafsun syai'au, masukin idgham, syai'au wala tujzaun. Kenapa? 1, 2, 3. Al-yawma la tuzlamu nafsun syai'au wala tujzaun wala tunjib, pantul qalqalah sugro, tunjazauna illa, lanya matobi'i 2 harokat, illa ma, sama amanya juga matobi'i 2 harokat, kuntumnya nun mati ketemu ta, ifa akrab condong ke an, kuntum ta'malun. Kenapa? 1, 2, 3. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Baik, diulang bareng tawud. Kenapa? 1, 2, 3. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Kenapa? 1, 2, 3. Kanat illa syai'atan wahidatan faidahum. Mundur, tarik kapas. 1, 2, 3. Faidahum jami'ul ladaina muhdarun. Kenapa? 1, 2, 3. Wal yawma la tuzlamu nafsun syai'an wala tujzaun. Mundur, kenapa? 1, 2, 3. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Masih menjelaskan tentang kejadian pada hari kiamat, yang mana kemarin yaitu diberikannya bendera, diberikannya panji kebesaran
kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bawah panji kebesaran Rasulullah itu ada panji-panji kecilnya. Ya, disitulah nanti kita bersama tokoh-tokoh. Nah, disebutin kemarin yang pertama yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang mana hadirnya beliau itu sebagai simbol orang yang imannya paling kuat, ya, keislamannya paling kuat. Jadi orang-orang kok yang yakinnya kepada Allah kuat, imannya kepada Nabi kuat, maka berkumpul bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Terus kemudian yang kedua yaitu tokohnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Orang-orang yang berkumpul bersama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaitu mereka-mereka yang hijrah dari perbuatan buruknya menjadi senang berbuat kebaikan. Nah, mereka-mereka yang hijrah dan membela agama Allah itu berada di bawah naungan panjinya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi ini dikasih bocoran nih Pak, ya. Jadi jangan sampai salah bendera kita. Nah, terkan dari Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan seterusnya, ya. Jangan salah berdiri, malu-maluin. Nah, tinggal kita pantesin aja kita pasnya di mana. Sumayatuna, kemudian datang lagi tuh malaikat, datang biroyatin dengan membawa roya, dengan membawa bendera, dengan membawa panji kebesaran. Wayunaduna, dan kemudian berserulah mereka. Mereka memanggil, ainal ladina yunfikun, manakah orang-orang yang suka berinfak, amwalahum, akan harta mereka, fi sabilillahi, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mana nih yang dermawan, ya? Mana nih yang luman, mana nih yang baik, yang waktu di dunianya mendermakan hartanya di jalan Allah. Fayaqulu, maka berkatalah Utsmanu, Sayyidina Utsman radhiyallahu an, labbaik. Ya, labbaik artinya saya memenuhi panggilan engkau, ya. Labbaika, ya, aslinya labbaika ya malaika, ya saya memenuhi panggilan engkau malaikat, gitu ya. Wa yu'tuna, maka diberikanlah lahu kepadanya ilkaroyata, bendera tersebut, panji tersebut kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Fayajtama'u, maka berkumpullah tahta royatihi, di bawah panji bendera beliau, ya, Sayyidina Utsman. Siapa yang kumpul? Kulluman, setiap orang, anfaqa, yang menginfakkan, malahu, akan hartanya, fi sabilillahi, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kumpul tuh Pak orang-orang yang baik. Makanya kalau dari sekarang di dunia udah baik, dia gampang tuh, dia tahu, ya, oh berarti saya ngikut rombongannya Sayyidina Utsman, ya. Namanya doang dermawan, ya. Jangan, ya. Kelakuannya juga harus dermawan. Kalau cuma nama ya banyak orang. Nah, jadi orang-orang yang dermawan nanti bersama Sayyidina Utsman. Wa yadkhuluna, maka masuklah mereka semua al-jannata, ke dalam surga, ma'ahu, bersama beliau. Udah ada belum nih kriteria kita nih? Yang mana kira-kira? Pertama kan Abu Bakar, ya, imannya kuat, keyakinannya pada Allah, kepada Rasul kuat. Mungkin nggak kita kira-kira? Beberapa dikit berarti udah enggak, ya. Dan sekarang kita nggak punya duit aja ngeluh, ya Allah ini susah amat, ya. Gimana imannya kuat, ya. Iya, orang lagi butuh duit malah, ya. Kalau dibilang yang kedua, Sayyidina Umar hijrah karena Allah, ya susah juga, ya. Kebanyakan kita, ya itu kemarin saya bilang, hijrah malah melempem. Sayyidina Umar enggak, Sayyidina Umar Pak hijrah berubah, ya tetap jadi jagoan. Iya.
Makanya yang didatengin pertama ya Abu Jahal, Abu Lahab. Macem-macem kamu sama Muhammad, kamu yang saya bunuh duluan. Oh, iya. Jadi walaupun masuk Islam, walaupun hijrah, tetap dia ngebela agama Allah. Zaman sekarang enggak. Masuk musola, masuk masjid, udah kayak ayam sayur. Ya, diem aja, ya kan? Iya. Ya bukannya jelek ya, nggak apa-apa, bagus. Tetap bagus. Pensiunan masuk musola, masuk masjid bagus. Ya, mau ngapain lagi ya kan? Daripada kagak masuk. Cuman maksudnya secara pembelaan terhadap Islam apa manfaatnya? Kan tidak ada manfaatnya maksudnya. Iya, mau disuruh udah tua, ya kan? Susah ribet jadinya. Ya udah makanya yang ketiga ada nih, ya. Sayyidina Utsman tuh, ya, dermawan. Ya tuh bisa tuh. Ya. Sumayatuna kemudian datang lagi para malaikat birayatin dengan suatu panji, suatu bendera, ya, bendera selanjutnya. Wa yunaduna dan kemudian berserulah para malaikat, aina auliyaullah. Manakah para walinya Allah, kekasihnya Allah? Fayaqulu maka berkatalah Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, labbaika, saya memenuhi panggilan engkau wahai malaikat. Wa yutuna maka kemudian diberikanlah lahu kepadanya ilkaroyata bendera tersebut. Fayajtama'u maka berkumpullah tahta royatihi di bawah panji atau bendera Sayyidina Ali tersebut kullul auliyai, yaitu para wali. Ini bukan wali murid ya. Bukan ini tapi waliullah. Siapa sih waliullah? Ya ulama ya. Sayyidina Ali itu salah satu sahabat yang pinter ya, bahkan diakuin kepintarannya langsung oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dalam suatu hadisnya, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Kata Nabi, ana madinatul ilmi, saya adalah kotaknya ilmu, saya adalah gudangnya ilmu, saya adalah tempatnya ilmu. Wa aliyun babuha, dan Ali kata Nabi ya, itu adalah babuha, yaitu pintunya. Faman aradal Madinah, maka siapa orang yang pengen masuk ke dalam suatu kota, pengen masuk ke gudang, ya tentunya falyatiha min babiha, datanglah dia melalui pintunya. Maksudnya datanglah kepada Sayyidina Ali, karena Nabi tahu kelak ketika nanti Nabi wafat pasti akan banyak pertanyaan-pertanyaan, pengulangan-pengulangan. Maka maksudnya Nabi kalau bingung masalah hukum, ya udah tanya aja Sayyidina Ali. Karena sahabat yang paling pintar, paling cerdas adalah Sayyidina Ali. Nah, cuman ada paham-paham yang menyelewengkan. Saking mengagungkannya Sayyidina Ali, seakan-akan malaikat Jibril salah ngasih wahyu. Wah, harusnya ke Ali bukan ke Muhammad. Akhirnya keluarlah paham sekte Syiah. Syiah itu aslinya Syiatu Ali, jadi pengikutnya Sayyidina Ali, cuman disingkat jadi Syiah gitu. Nah kalau kita yang awal jamaah ya enggak, Sayyidina Ali ya tetap sahabat. Nah ketika munculnya sekte Syiah, ya kemudian akhirnya dilawan lah gitu ya, dilawan oleh orang-orang yang menolak sekte Syiah. Akhirnya keluarlah beberapa paham-paham yang lain. Nah, jadi intinya kalau kita tetap menganggap Sayyidina Ali sahabatnya Nabi sekaligus menantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, udah nggak lebih daripada itu. Kita tetap takzim ya, tetap kita takriman wa ta'diban. Kita memuliakan beliau, kita beradab kepada beliau karena beliau masih keturunannya Bani Hashim ya. Kalau dari urutan kan Ali itu kan bin Abi Thalib. Abi Thalib itu adalah pamannya Nabi ya. Nah, kakaknya Sayyid Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita paham Ahlussunnah wal Jamaah ya udah hanya menjadikan Sayyidina Ali sebagai sahabat, sebagai figur, sebagai tokoh yang dianggap paling berilmu di antara para sahabat, nggak lebih daripada itu. Nah, ini yang membedakan ya. Beda sama Syiah. Kalau Syiah itu mengagungkan banget Sayyidina Ali. Sampai-sampai ada yang namanya Syiah Rafidhah.
Ya, sampai-sampai ada yang namanya Syiah Fatimiyah dan sebagainya, ada 12 macam. Bahkan di kalangan Syiah mereka nggak mau nerima hadis kalau nggak diriwayatkan dari Sayyidina Ali. Jadi gampang kalau mau tahu cirinya orang Syiah. Ya, kalau ada hadis kok nggak diriwayatkan Sayyidina Ali, dia nggak mau terima. Nah itu namanya Syiah. Kalau kita yang Ahlussunnah wal Jamaah mau hadis dari siapapun, mau sahabat Abu Hurairah kek, ya kan? Mau dari sahabat Anas bin Malik kek, mau dari sahabat Abdullah bin Umar, siapa aja. Selama hadis itu teriwayatkan, baik secara sahih, hasan, ya, bahkan mungkin doib sekalipun, ya kita masih bisa nerima. Tapi kalau orang Syiah enggak, kalau enggak lewat Sayyidina Ali, enggak mau mereka terima. Nah, fanatik seperti itu. Jadi gampang nandainnya, ya. Nah, Sayyidina Ali ini disebut aulia tadi ya. Aulia itu ya waliullah. Kenapa waliullah? Karena beliau adalah orang yang pinter. Ya, tadi itu orang pinter ya berarti ulama. Makanya Nabi bilang al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Jadi jangan dikira wali-wali itu punya karomah misalnya ya, bisa terbang misalnya gitu ya, bisa ngilang misalnya gitu. Itu ujuk-ujuk begitu, kagak. Mereka belajar secara syariat, belajar ilmu tauhid, belajar ilmu fikih gitu. Misalnya kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, siapa yang nggak tahu beliau? Sultanul Aulia, ya, pimpinannya para wali. Ya. Itu orang kafir ngelihat beliau saking karomahnya, ngelihat Syekh Abdul Qadir itu langsung masuk Islam. Orang kafir kalau melihat Syekh Abdul Qadir, saking karomahnya wajah beliau, kalau melihat beliau langsung masuk Islam. Wahai Syekh, saya bersyahadat. Itu karomahnya Syekh Abdul Qadir. Bayangin. Beda sama muka kita. Ya. Muka kita mah dilihat begini aja jempok. Syekh Abdul Qadir itu kalau dilihat sama orang kafir langsung masuk Islam. Bayangin coba. Tapi begitu pun beliau tetap ngajar tauhid. Beliau ahli tauhid. Beliau ngajar fikih. Banyak kitab-kitab beliau yang menerangkan masalah ilmu agama, ilmu syariat. Yang paling terkenal adalah kitab Al-Gunyah. Nah, kitab Al-Gunyah itu berisikan ilmu-ilmu tauhid, iman pada Allah, iman pada malaikat, ya, iman pada kitab-kitab dan seterusnya. Jadi nggak ada wali yang tidak melewati jalur syariat. Ini penting nih. Zaman sekarang banyak orang pengen jadi kekasih Allah, pengen jadi waliullah, tapi kagak belajar. Pengennya instan, jikiran aja. Bisa gak? Ya bisa aja sih, cuman susah. Jalur lewat jikiran, lewat yasinan gitu ya, lewat tahlilan, istighosahan. Kalau cuman ngandelin itu susah. Bukan gak bisa ya, bisa tapi susah. Karena idealnya jalur tersebut ditempuh setelah lewat jalur syariat. Belajar dulu ilmu tauhid, belajar dulu ilmu fikih. Tauhidnya mulai dibagusin, fikihnya mulai dibagusin. Begitu berarti sholat segala macam ya. Sholat, toharo, najis kita tahu, cara bersuci kita tahu yang benar gimana. Ya, ibadah puasa kita, zakat kita, termasuk kita belajar takrib tuh ya, tata cara berdagang, halal, haram dan sebagainya. Ketika berada di dalam prosesnya, maka kemudian kita sempurnakan dengan akhlak. Nah, dengan akhlak itulah yang menjadi derajat seseorang semakin mulia di sisi Allah dengan istilah makom wali. Jadi nggak bisa orang ujuk-ujuk gitu, wah saya makrifat misalnya. Tapa dikali. Iya, tapa dikali. Jadi Sunan jaga kali, bukan kali jaga. Iya, kagak bisa begitu. Gimana ceritanya tau makrifat? Lah sekarang gimana makrifat celananya masih celana pendek? Coba orang yang belajar dasar udah paham. Oh laki-laki ya, aurat itu kan dari pusar sampai lutut. Lah sekarang dengkulnya kelihatan. Ngomong makrifat itu udah kagak masuk akal. Yoga. Ya orang yang pakai sarung aja yang auratnya ketutup ngomong makrifat aja perlu kita curigai. Ini bener kagak nih? Jangan gila lagi. Lah apalagi yang auratnya kelihatan ngomongin makrifat. Ngomongin wah itu mah pengajian enteng ikut pengajian saya makrifat. Allah langsung. Gimana ceritanya? Itu kalau saya jadi malaikat saya sambar geledek. Gak bisa. Sebutin deh siapa ulama, ntar saya terangin. Siapa yang gak lewat jalur syariat? Imam Ghazali,
Siapa yang gak kenal Imam Ghazali? Hujatul Islam, ahli tasawuf. Ya Bapak bisa searching di Google itu, siapa tuh Imam Ghazali. Beliau punya kitab yang terkenal, Ihya Ulumuddin. Itu terkenal. Kitabnya isinya apa? Toharoh, ya bersuci, macam-macam najis, ya tata cara sholat. Isinya itu, Pak. Jadi nggak seperti yang kita bayangkan, wah Imam Ghazali ahli tasawuf nih dikiram, kagak. Ya ngaji, ngajar. Dengan berkat itulah beliau menjadi waliullah. Begitu. Imam Syafi'i, jelas Imam Syafi'i, imam madhab ahli fikih, wali juga Imam Syafi'i, jangan salah. Imam Syafi'i itu, beliau kan punya sakit ambeien, Pak. Menjelang wafatnya itu ambeyennya makin parah, sampai-sampai pelana kudanya itu, ya, kuda yang beliau taikin itu kalau buat ngajar, kalau sekarang pakai motor lah ibaratnya gitu ya. Nah itu pelananya itu selalu ada bercak darah. Jadi saking ambeyennya itu parah banget tuh, wasirnya tuh parah banget. Nah jadi Imam Syafi'i itu kalau di rumah beliau tuh nggak bisa bangun, tapi ini hebatnya beliau, kewalian beliau. Kalau buat ngajar bisa. Ini mendekati wafatnya beliau ya. Ketika beliau mendekati wafat itu sakitnya parah banget, sampai bangun aja nggak bisa, kecuali untuk sholat, untuk ngajar. Jadi kalau udah waktunya ngajar, wah ngajar saya berangkat, bisa jalan, bisa ke masjid, bisa ke majelis beliau untuk ngajar. Tuh hebatnya. Bahkan kalau ada orang nanya, datang kepada beliau, ya. Terus Imam Syafi'i balik nanya, yang kamu tanya apa? Al-Quran, hadis, atau fatwa saya? Kalau kamu bertanya tentang Quran dan hadis, saya minta kepada Allah untuk memberikan kekuatan kepada saya supaya saya bisa duduk. Tapi kalau kamu bertanya tentang fatwa saya, maka saya akan jawab sambil tiduran. Itu Imam Syafi'i. Ketika orang itu bilang, saya mau nanya tentang Quran, Imam, maka Imam Syafi'i langsung doa, ya Allah, kuatkan saya untuk duduk. Duduk Imam Syafi'i. Bayangin. Itu wali. Imam Syafi'i saya nggak kenal kitabnya Arisalah, termasuk kita ya. Kita belajar fikih semuanya dari Imam Syafi'i. Imam Malik ya ahli hadis, ya ahli fikih. Jadi nggak ada satupun ulama yang lewat jalurnya cuma tasawuf, lewat akhlak, lewat jikiran doang, nggak ada. Semua ulama itu lewat jalur syariat. Ilmu tauhidnya mantap, ilmu fikihnya mantap, baru ditunjang pakai akhlak. Ya kadang orang zaman sekarang kan maaf ya, seringkali salah kaprah. Apalagi sekarang banyak orang ngeluarin moto akhlak lebih utama daripada ilmu. Memang benar Pak, akhlak lebih utama daripada ilmu, tapi itu pada tempatnya, nggak mutlak. Betul, moto itu betul, akhlak itu di atas ilmu, benar. Tapi nggak mutlak, nggak semua tempat. Lebih banyak tempat di mana ilmu itu di atas akhlak. Ada tempat memang akhlak di atas ilmu, ada beberapa tempat. Tapi nggak semua, nggak mutlak. Justru mayoritas ilmu itu di atas akhlak. Sebab apa? Ketika kita tahu halal haram, berarti itu ilmu. Makanya kita bisa berakhlak. Nah sekarang gimana Bapak bisa ninggalin minuman keras maksudnya ya? Gimana kita bisa ninggalin judi kalau kita nggak tahu minum sama judi itu haram? Ya kan ilmu itu. Dari ilmu itulah ketika kita tahu maka kita berakhlak. Oh udah sekarang saya nggak minum lagi. Sekarang nggak judi lagi. Saya nggak pengen perempuan lagi. Karena kita tahu. Dari ilmu itulah kemudian akhlak kita bagus. Jadi nggak selamanya akhlak itu di atas ilmu, tergantung tempatnya. Senyum bagus ya senyum? Bagus ya? Kan senyum ibadah ya. Pertanyaan saya, ini kita jalan nih ke Taman Miring, ada perempuan seksi, masih ada nggak tuh? Nah, mau pas jatuh langganan. Jalan ke Taman Miring nih kita nih. Ya. Perempuan pakai pakaian seksi, ya kan? Menor, cakep perempuannya, senyum pada kita. Mas, mampir mas. Udah tahu dong maksudnya dong. Nah, terus kita balas gak senyumannya? Nah, kalau kita bicara senyuman, senyum itu kan ibadah. Senyum itu pun termasuk akhlak. Tapi yang jadi masalah ini yang senyum PSK. Yang senyum ini WTS, yang senyum ini pelacur. Kalau kita balas, berarti itu menandakan iya. Yaudah buat jamaah ikhlas nih separuh harga. Lah. Ustadz seprapat. Lah bahaya itu, makanya jangan disenyumin. Justru senyum kepada mereka haram, Pak. Coba pikir.
Katanya kan senyum ibadah, gitu kan. Senyum itu kan akhlak. Tapi kan ada tempatnya. Sekarang kalau yang senyum kepada kita, WTS, PSK. Ya udah jelas Pak Haji, orang pakaian aja segini, masa ya kagak tahu. Abong aja kalau pura-pura nggak tahu bisa. Dan sekarang malam-malam di tengah jalan pakaian menor ngapain? Iya nyegat mas, ya gitu kan. Senyum sama kita. Ya ketika kita balas malah dosa. Padahal katanya akhlak di atas ilmu. Ya, berarti dalam hal itu enggak, akhlak enggak di atas ilmu, ilmu di atas akhlak. Cium tangan akhlak bukan? Akhlak. Seorang yang umurnya lebih muda, ya misalnya anak kecil gitu kan, cium tangan sama orang tua. Seorang adik cium tangan sama kakaknya, kan begitu? Kan termasuk saya Pak. Ini saya paling muda kayaknya. Saya 85. Siapa yang muda ini? Mas Gato lu tua. Saya lahir 85, umur saya baru 39 tahun. Tahun depan baru 40. Oh, Mangkus berapa? 86, beda setahun doang. Seharusnya selain kepada Mangkus itu yang muda ya, harusnya saya cium tangan. Pada Mas Gianto saya cium tangan, pada Pak Haji Idris saya cium tangan, pada Pak Sus, semuanya saya cium tangan. Harusnya begitu. Kalau bicara akhlak. Nah, tapi apa kata orang kalau saya di jalan ketemu Mas Gianto, saya cium tangan Mas Gianto? Apa kata orang kira-kira? Ini murid songong banget. Ini muridnya siapa sebetulnya? Ya kan? Iya. Betul, akhlak itu di atas ilmu, tapi ada tempatnya. Ya. Dan lebih banyak justru ilmu itu di atas akhlak. Kecuali misalnya kayak tadi salaman ya, saya ketemu guru saya, walaupun beliau masih muda, saya punya guru yang umurnya masih di bawah saya. Di antaranya Ustadz Asep Saifuddin, orang Pisangan Lama. Beliau pinter, umurnya lebih muda dari saya. Saya kalau datang ya cium tangan, walaupun lebih muda dari saya. Nah itu tuh, itu baru akhlak di atas ilmu. Gitu. Nah balik lagi nih. Jadi waliullah di sini maksudnya bukan wali yang asal-asalan. Nggak mungkin orang bisa sampai makrifat, apalagi sampai hakikat kalau dia nggak melalui jalur syariat. Nggak mungkin orang itu bisa tembus langsung ke Allah, bisa langsung connect ke Allah kalau ilmu tauhidnya, ilmu fikihnya nggak dipelajarin. Ya. Orang kayak gitu ya kemungkinannya cuma dua, satu emang dia belum ngerti ilmunya, ya, yang kedua gila. Ya. Kalau dia belum belajar, masih belajar ya mungkin deh. Ya. Tapi kalau emang cuma ngeklaim doang, wah itu mah ilmunya kulit doang. Oh. Nih saya belajarnya ilmu dalemannya. Emang dikira benar bahasa kayak gitu? Salah Pak. Salah. Bapak tahu payak itu dari mana? Kan dari kulitnya dulu. Oh ini ada kulit payak, berarti ada orang motong payak. Bau durian nih, pasti habis makan durian nih. Walaupun duriannya kita tahu, walaupun mungkin payaknya dimakan orang, kita tahu lewat kulit. Siapa yang bilang kulit itu kagak penting? Justru dari kulit lah kita tahu ke dalamnya. Ya kan kalau cuma dipotong aja dari jauh nih, apel sama pir, Bapak bisa bedain nggak? Warnanya mirip-mirip kuning-kuning semu, apel sama pir. Bingung kita, ini apel apa pir ini? Tapi ketika dibalut warna merah, oh berarti apel. Dibalut warna kuning, oh ternyata pir. Jadi jangan dikira kulit itu gampang, kagak juga kalau siapa. Justru dengan kulit kita bisa membedakan isi. Lah kalau main jelok dalam isinya, ya kalau buahnya enak kayak tadi ya, misalnya paya, misalnya buah pir, buah apel enak. Nah kalau pace ayo kalau main daleman aja, iya kan? Oh pace dimakan juga gitu. Orang bisa sabar itu lewat ilmu, orang bisa dermawan pun lewat ilmu, orang bisa ibadah dengan baik pun lewat ilmu. Wahai kuluna, dan kemudian masuklah mereka semua al-jannata ke dalam surga ma'ahu bersama Sayyidina Ali. Sumayatuna, kemudian datang lagi para malaikat diroyatin dengan panji kebesaran. Fayunaduna, maka berserulah lagi para malaikat, ainal ladina kutilu, manakah orang-orang yang terbunuh fit dunia, di alam dunianya, zulman, dalam keadaan dizolimi. Siapa yang dulu di dunia dibunuh dalam keadaan dizolimi? Fayaqulu, maka berkatalah Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu, yaitu Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu, labbaik, saya memenuhi panggilan engkau malaikat. Karena Sayyidina Husain cucunya Nabi ya,
putranya Sayyidina Ali radhiyallahu an. Beliau itu dibunuh di padang Karbala ya oleh utusannya Abdullah bin Ziyad. Sama kayak kakaknya Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan juga dibunuh tapi diracun. Ya, diracun sama istrinya sendiri. Ya, bedanya itu. Kalau Sayyidina Husain itu dipenggal palanya, Pak. Ya di Karbala tuh di perbatasan Iran-Irak. Nah, sementara untuk Sayyidina Hasan itu meninggalnya diracun. Ya sama-sama dibunuh. Cuman kalau Sayyidina Hasan diracun. Kalau Sayyidina Husain itu dipenggal. Nah, fayutuna maka diberikanlah ya lahu kepadanya kepada Sayyidina Husain tilka royata bendera tersebut. Fayajtama'u maka berkumpullah tahta royatihi di bawah bendera atau pancinya Sayyidina Husain kulluman yaitu setiap orang kutila yang dibunuh zulman dalam keadaan zolim. Wa Fatimatuz Zahra dan Sayyidah Fatimah Zahra. Siapa nih? Putrinya Kanjeng Nabi ya. Istrinya Sayyidina Ali, berarti ibunya Husain ya. Radhiyallahu taala anha qaddamahum, dia mengawal orang. Jadi nanti ikut dikawal tuh sama Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putrinya Kanjeng Nabi. Wa biyadiha dan di tangan beliau al-yumna yang kanan itu komisu Husainin yaitu gamisnya ya pakaiannya Sayyidina Husain magniyan yang berlumuran darah. Wa biyadiha dan di tangan beliau lagi al-yusra yang kiri komisu Hasanin yaitu gamisnya Sayyidina Hasan, bajunya Sayyidina Hasan masmuman yang berlumuran racun tuh. Jadi didampingin sama Sayyidah Fatimah ya ketika nanti mau masuk surga. Sebelah kanannya megang baju gamisnya Sayyidina Husain yang berlumuran darah karena sebab dibunuh. Sebelah kirinya lagi beliau memegang bajunya Sayyidina Hasan yang berlumuran racun. Nah, wataqulu maka berkatalah Sayyidah Fatimah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya Allah, khud tindaklah oleh engkau mazlumani orang yang telah berbuat zolim kepadaku, minaz zolimi berupa orang yang zolim tadi. Loh, jadi Sayyidah Fatimah kemudian bilang, ya Allah balas nih orang yang membunuh putra saya, dan termasuk berarti orang-orang yang lainnya ya, berarti selain saya yang zolim kepada beliau itu. Nah ini hebatnya, dengerin. Fayaqulu maka berkatalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laha kepada beliau. Nabi Muhammad SAW bilang kepada putrinya Sayyidah Fatimah, ya Fatimatu, wahai Fatimah, hadzal yaum, ini adalah hari yaumus syafa'ah, adalah hari syafaat, hari pertolongan, la yaumul khusumati, bukanlah hari untuk pengaduan. Ini bukan buat ngadu-ngadu putriku. Ya fatatruk maka meninggalkan Fatimah radhiyallahu an, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha al khusumata akan pengaduan tersebut. Ya akhirnya beliau nggak jadi ngadu kepada Allah likalami abiha karena kalamnya bapak beliau ya, ucapannya ayah beliau yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumaya dahulu maka kemudian masuklah al jannata ke dalam surga kullu mazlumin yaitu setiap orang yang dizolimi ma'al Husaini bersama Sayyidina Husain termasuk Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu. Tuh akhirnya masuklah ya orang-orang yang pernah dizolimi bersama Sayyidina Hasan dan Husain didampingi Sayyidah Fatimatuz Zahra. Makanya nih kita bicara hakikat sekali lagi ya Pak. Sekalipun kita mungkin waktu di dunia nih kita dizolimin, terus karena kita nggak bisa balas kita ngancem, awas di akhirat. Bukan jadi gitu orang ya, awas di akhirat itu tetap Pak nggak bakal bisa. Bukan nggak ketemu, nanti sama Nabi dilarang. Misalnya ada seseorang menjolimi kita ya, mungkin mukulin kita, mungkin nyakitin kita, mungkin dia punya utang kagak bayar dan sebagainya lah. Kan dalam hati kita awas aja di akhirat kan gitu kan, udah ngancam tuh kita. Nah ketika nanti di akhirat sama nih peristiwanya seperti Sayyidah Fatimah. Ketika orang itu bilang, ya Allah saya pengen nuntut orang yang zolimin saya, maka Nabi akan bilang, wahai fulan, hadza yaumus syafa'ah, ini hari-hari pertolongan, la yaumul khusumati.
Ini bukan hari pengaduan. Gampangnya begini, Nabi Muhammad posisi saat itu ya, itu lagi ngebelain mati-matian gimana caranya sebanyak mungkin orang Islam masuk surga. Berarti beliau lagi siap-siap ngasih syafaat. Lah kita umatnya pengen umat beliau malah masuk neraka. Coba pikir. Saya ulang nih. Nabi saat itu lagi nyiapin syafaat. Orang-orang yang masuk neraka pengen disyafaati nama Nabi. Gimana caranya masuk surga? Sebanyak mungkin orang Islam masuk surga. Lah kita yang orang Islam pengen teman kita, pengen saudara kita masuk neraka. Kan bertentangan sama Nabi. Makanya Nabi bilang ini adalah hari syafaat. Apa tega kita? Nabi berusaha ngeluarin orang dari neraka, Nabi berusaha nyelamatin orang dari neraka, sementara kita justru masukin orang ke dalam neraka. Coba pikir deh kau tak, benar gak? Makanya walaupun secara syariat kita dalam hati awas aja lo di akhirat, tetap nanti di akhirat gak bakal tega pak. Ntar Nabi ngomong, Mas Gianto sampai dizolimi, Pak Haji Idris bisa sampai dizolimi, Pak Haji Larno sampai dizolimi. Emang tega saudara yang menzolimi sampai ntar masuk neraka? Kan yang susah kan Nabi juga ntar. Akhirnya kata Nabi, gara-gara lo sih Bang Ginoy kagak dimaafin. Kan? Akhirnya Nabi nyelamatin dia dari neraka. Berarti emosi kita, nafsu kita bikin susah kanjeng Nabi. Lah kan kita juga pengen syafaat. Makanya ada kisah menarik. Nabi kemudian ya dalam tanda kutip menawari orang tersebut. Ya andai kata ada orang yang dizolimi, lalu kemudian orang itu pengen nuntut balas, maka sama Nabi ditawarin, gimana kalau kamu masuk ke surga bersama saya, tapi dengan syarat kamu maafin tuh orang yang zolimin kamu. Sampai segitunya. Cuman ini kan karena nggak menerangkan itu ya, jadi nggak disebutin. Emang bener pak, bisa kita nuntut, jangan salah. Apalagi kayak kemarin kita bahas tuh masalah utang. Bisa dituntut orang yang zolim sama kita, orang yang berhutang sama kita, orang yang pernah nyakitin hati kita, orang yang pernah mungkin secara fisik mukul kita dan sebagainya. Bisa kita tuntut di akhirat. Kan disebutin sini, la yumu nafsu syai'an wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Allah yang bilang sendiri dari ayat kita baca, bahwa ini hari tidak ada yang dizolimi satupun, mereka pasti akan dibalas dengan sesuai apa yang mereka lakukan di dunia. Makanya ditanya ntar sama Allah, kamu dizalimin fulan, diapain? Balas sekarang, gitu. Cuma jadi ntar konsekuensinya dia masuk neraka. Sementara Nabi lagi nyomotin orang-orang dari neraka supaya masuk surga. Lah kagak habis-habis jadinya ini. Kerjaan Nabi. Gitu loh. Makanya sampai putrinya sendiri Sayyidah Fatimah, jangan, kalau bahasa Jawa, ojon do, wis puro wae gitu. Udah maafin aja dah, Bang, begitu doang aja. Udah biar urusan dunia sama dunia ntar Allah yang ngatur. Makanya berkaitan dengan wafatnya Sayyidina Husain dan Hasan ya. Sayyidina Husain dipenggal kepalanya, Sayyidina Hasan diracun. Untungnya bapak banyak yang nggak ngerti masalah cerita itu. Kalau yang kiai ustadz itu Habib tuh ngeri bang. Sebab yang ngebunuh ya orang Islam. Iya, yang ngebunuh adalah orang Islam, yang ngeracunin ya orang Islam. Itu polemik, itu di zaman itu polemik. Makanya dalam Ahlussunnah wal Jamaah nih, sekali lagi saya tegasin akidah kita nggak memutuskan siapa yang salah yang benar. Semuanya kita kembalikan kepada Allah. Jadi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam risalah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan kita berlepas diri dengan kejadian wafatnya Sayyidina Hasan dan Husain. Betul beliau terbunuh. Keduanya terbunuh oleh orang-orang yang juga Islam, tokoh-tokoh. Sayyidina Ali sama Muawiyah ya. Itu sama-sama sahabat Nabi yang dekat sama Nabi. Makanya kita nggak mau mengkafirkan salah satu dia, nggak mau kita menyalahkan salah satu dia. Menurut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, wajib bagi kita kaum Ahlussunnah wal Jamaah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Udah urusan itu urusan Allah. Entah bagaimana nanti di akhirat pengadilannya. Sebab inilah yang membedakan kemudian antara Syiah dengan orang Wahabi. Orang Syiah tadi tuh saking ngototnya sama Sayyidina Ali, ya, maka kemudian mereka belain keluarga Sayyidina Ali. Muawiyah salah nih. Muawiyah salah. Nah sebaliknya orang Wahabi, enggak, Muawiyah benar. Masa dari Nabi Muhammad, Abu Bakar, Utsman, Ali turun ke Sayyidina Hasan, ke Husain, ngapain kerajaan dibikin oleh Sayyidina Ali? Karena setelah Sayyidina Ali ya, khalifah selanjutnya yaitu Sayyidina Hasan. Walaupun cuma 2 bulan. Ini ditentang sama Muawiyah, loh dia jadi kerajaan dong. Ibaratnya begitu. Ya inilah yang kemudian cikal bakal lahirnya kaum Khawarij yang sekarang itu disebut Wahabi.
Jadi Wahabi antipati sama Sayyidina Ali, orang Syiah sebaliknya antipati sama selain Ali. Lah kita Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah. Udah pokoknya kalau sahabat mah adil. Adil itu dalam bahasa hadis bisa dipercaya. Adapun apa yang terjadi kepada beliau semua kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Sumayyatuna, kemudian diberikan lagi royah atau panji kebesaran selanjutnya insyaallah pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.